Selamat datang di WebRec. Kalian pasti sempat kepikiran bagaimana caranya membuat sistem login di suatu web app. Kita login, setelah kita bikin akun, kita login, kemudian kita masuk ke dalam web app itu setelah login dengan akun kita. Dan ketika kita meng-close browser, kemudian coba kita masuk ke halaman yang sama di web app, kita masih login dan nunggu beberapa hari atau mungkin beberapa jam baru kita terhapus dari login tersebut atau tidak terautentikasi. Oke, di sini aku ada simple aplikasi. Di sini ada dua folder yaitu login app dan server. Login app untuk user. Di sini aku menggunakan React. Jadi coba kita mulai dengan membuka terminal dan coba kita akan namai ini client. Kemudian yang bawah ini untuk server. Oke, di sini kita masuk ke CD. Kemudian di server. Kemudian untuk di client, nah ini adalah simple aplikasi. Yang mana di sini ada email dan password. Terus untuk di bagian server, coba kita lihat di sini di index ya masih blank. Yang mana cuma bisa mengirimkan sebuah string welcome to WebRec gitu doang. npm start and yep, welcome to WebRec. Oke, di sini kita bahas dari kliennya dulu. Di sini aku stacknya cuma menggunakan React aplikasi menggunakan white. Kemudian di sini cuma aku menambahkan React router DOM, kemudian membuat sebuah simple function yang dimana untuk mewrap beberapa halaman atau komponen yang dibutuhkan setelah kita bisa login gitu ya. Jadi ketika kita tidak bisa login, nanti akan otomatis terredirect ke sini. Terus di sini untuk di bagian server, coba kita pindah ke server. Oke, di server ini aku sudah menginstal Prisma dan membuat schema dengan model cuma satu ya, user. Karena di sini kita cuma butuh user dengan beberapa ya identitas, yaitu ada ID, email, password, dan juga token. Jadi gini teman-teman, setiap autentikasi login, setiap cara user masuk atau login ke dalam sebuah web aplikasi, setelah kita melempar atau mengirim username dan password kita, maka kita akan mendapatkan respon yaitu sebuah token autentifikasi yang sebenarnya token ini sebelumnya telah dibentuk dari beberapa atribut, mungkin dari kombinasi secret key, data berupa objek ataupun string, atau mungkin kayak buffer array gitu. It could be anything ya, itu bisa apa aja. Kemudian di sini untuk di bagian server, aku minimize yang ini dulu yang client. Oke, di server di sini aku menggunakan JS dengan menambahkan library express. Kemudian aku menginstal juga body parser. Pasti nantinya kita butuh request post dari client, yang mana kita harus mengubah isi data itu menggunakan body parser yang nanti di-convert ke JSON. Kemudian course, otomatis kita butuh course ya. Kemudian untuk ORM-nya aku pakai Prisma. Untuk teman-teman yang masih bingung Prisma itu apa dan gimana caranya atau konfigurasinya, bisa kalian lihat di videoku yang sebelumnya. Nanti aku cantumkan link di pojok kanan atas, atau bisa kalian kunjungi dokumentasi resminya. Kemudian menambahkan ini JSON Web Token untuk membuat suatu token. Sekarang kita mulai. Kita coba di bagian index dulu. Oke, di sini pertama-tama aku ingin memanggil Prisma yang telah aku bikin tadi. Konfigurasi sebuah nama variabel Prisma new, tapi seharusnya kita import dulu Prisma. Kita ambil Prisma client, salah, ini seharusnya Prisma client. Terus kemudian di sini coba aku bikin root, new root ya, update post login callback function, yang mana di sini berisikan parameter request dan respon. Kemudian di sini langsung ku destruktifkan saja const. Nanti di dalamnya kita ambil email dan password doang. Email, password dari request.body. Oke, sampai sini dulu. Karena di sini nanti kita akan melakukan post dari client ke server. Aku coba konfigurasikan body parser dan juga course terlebih dahulu. Ini. Kemudian course juga require course. Oke. Kemudian di sini app.use, kemudian course. Oke, seperti ini dulu. Kemudian nanti di sini akan aku kirim suatu data dari sini ya, email dan password ini ke dalam sini. Tapi sebelum itu, karena di sini udah ada tulisannya login or sign up. Jadi nanti di database itu nanti entah sudah ada usernya ataupun belum ada. Yang penting kita harus bikin dua kondisi. Kalau udah ada users, coba kita cek usernya benar atau passwordnya juga benar, maka kita akan login.
Ketika tidak ada data sama sekali, berarti kita create new member. Jadi kurang lebih kayak gitu ya pemahamannya. Dan di sini pertama kali aku akan buat sebuah variabel konstanta bernama check. Di sini aku akan memanggil Prisma untuk get value, menemukan suatu value berdasarkan email. Untuk Prisma.user. User itu nama model yang sudah kita buat di sini. Kemudian find unique. Nah, di dalam sini baru kita masukkan kondisi where email sama dengan email. Jadi otomatis langsung kebaca ya, ada email, nanti akan otomatis terbaca email gitu ya. Kemudian masuk ke dalam suatu kondisi cek. Jika cek ada data, maka akan lanjut ke dalam kondisi berikutnya. Jika passwordnya di dalam check.password sama dengan password, di sini aku untuk password tidak mengenkripsi passwordnya. Nanti jika kalian mau praktek, kalian wajib mengenkripsi password. Langsung di sini nanti akan aku coba return respond.json, baru di dalamnya akan ada kayak token. Nah, ketika kita kondisi login berhasil ya, nanti akan langsung return yang mana di dalamnya akan muncul seperti ini, token. Oke, kayak gini. Terus jika ini tidak ditemukan, email tidak ditemukan di database kita, maka aku akan membuat user baru gitu ya. User create data, langsung saja kita ambil request.body, kemudian aku return lagi respond.json, dan ini sama, kita ambil juga tokennya. Jadi habis sign up langsung bisa login gitu. Kurang lebih seperti itu. Gimana cara kita membuat sebuah token? Disinilah fungsi dari yang namanya JSON Web Token tadi itu, yang ini JSON Web Token. Nah, coba kita implementasikan JSON Web Token di pertama-tama coba aku import dulu JWT-nya. Const JWT. Sebelum itu teman-teman, aku ingin coba mengetes ini dulu, servernya terlebih dahulu. Coba aku di bagian masuk ke client, kemudian di bagian login. Di sini ada simple input ya, menggunakan form. Kemudian coba aku isikan terlebih dahulu tes1@gmail.com 123. Apakah muncul datanya? Yap, masuk email dan password. Oke, di sini aku ingin mengirimkan data tersebut ke server tadi yang udah kita bikin ya. Kita di sini ini konsol dulu nya, coba kita hapus. Kemudian aku akan membuat sebuah konstanta yang bernama result. Jadi di sini aku perlu menambahkan await Axios, import Axios, yes, post, terus URL-nya http localhost, kemudian koma values. Datanya udah kita ambil dari pom data tadi itu yang ada di sini ya, pom data. Oke, kemudian jika token di sini baru kita akan melakukan suatu kondisi, kita akan coba simpan token tersebut ke dalam local storage kita. Local storage kalian bisa buka developer mode, terus masuk ke bagian application, terus masuk di bagian local storage, klik ini. Nah, nanti akan kita simpan di sini. Jadi sebenarnya rahasianya untuk setiap web app itu sebenarnya data tokennya itu kesimpan di local storage. Untuk implementasi autentifikasi login, kita bisa menggunakan local storage ataupun cookies. Perbedaannya antara local storage dan cookies akan kujelaskan di akhir video. Jadi untuk sini aku akan coba implementasi menggunakan local storage. Jadi di sini nanti aku ingin store local storage. Kemudian setelah itu aku ingin redirect atau reload page. Terus sebelum kita masuk ke sini, aku ingin coba memastikan jika ini berhasil ya teman-teman. Coba aku masuk ke sini, terus langsung upload, kita masuk cek. Kemudian coba aku mau masuk ke database, aku ingin mau melihat database kita. Cara kita membuka database, karena di sini aku database-nya menggunakan MongoDB npx Prisma Studio. Yap, masuk. Oke,
Kemudian kita masuk ke dalam tabel users dan kita melihat tidak ada apa-apa di situ. Jadi kita butuh menambahkan sebuah data baru. Ya nanti berarti ini akan terlewat ya. Di sini akan terlewat. Jadi cek ini harusnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang harusnya muncul, yang harusnya masuk kondisi itu berarti kita terlewati kondisi ini dan akan langsung otomatis masuk ke default action. Jadi kayak gitu. Coba aku langsung hit submit. 404 setelah di network 404. Oke, kalau ini pasti udah bisa. Coba kita submit ya, muncul masuk, dan di sini kita harusnya mendapat sebuah respon di network. Response preview. Oke, sini token ya, jadi udah bisa masuk. Terus coba kita refresh di database kita, harusnya data kita udah masuk. Ya, ini ya, tes 1 2 3. Oke. Terus di sini aku ingin membuat token yang mana di sini nanti berisikan ini tadi yang nggak jadi ku import. Nah, require JSON token. Oke. Langsung saja jwt.site, hit enter. Di parameter pertama, coba masukkan email kita. Kok keluar di situ email? Oke. Kemudian di bagian parameter kedua, di sini bersihkan sebuah secret key. Secret key. Oke. Nah, so ini it could be anything. Ini bisa apa aja. Ini terserah kalian. Kalau masukkan apa aja ini juga bisa. Tapi pastikan secret key ini bisa kalian simpan di environment kalian. Masukkan sini ya, environment kalian. Oke. Jadi di sini namanya secret key. Dan ini nanti akan aku ajarkan juga cara membuat secret key. Kemudian di parameter yang ketiga, di sini destruktifkan, di sini ada yang namanya expires in. Jadi ini akan expired selama berapa jam, berapa hari gitu ya. 15 second. Jadi nanti biar kita bisa, atau 10 harus cepat. Oke. Lebih kayak gini. Terus aku ingin token ini nanti, nah, kita kirim ke klien kita. Oke. Kita save. Ya, kurang lebih kayak gini. Terus coba ya, kita wait. Di sini console.log result data. Oke. Kemudian coba kita submit sekali lagi. Wait, aku pastikan dulu nggak ada yang salah. Oke. Submit. Yap, kita dapat token. Nah, token ini yang nantinya kita simpan ke local storage kita. Jadi kita kembali ke sini lagi. Jadi di sini kita perlu store ke local storage. Jadi, local storage set item. Kita namai token gitu ya. Untuk key-nya kita namai token. Kemudian untuk datanya ya udah biar gitu. Result.data.token. Oke. Dan for your information ya teman-teman. Jika kalian di sini bisa memasukkan banyak sekali tipe data ya. Bisa string karena ini tadi string, tokennya itu string ya. Tokennya string. Kemudian bisa sebuah objek ataupun array. Dengan cara kita harus mengstringify objek ataupun array tersebut. Jadi semuanya ini berupa objek. JSON.stringify. Oke, kayak gitu. Tapi kalau itu defaultnya udah string ya udah string, nggak usah diapa-apain. Jika berupa objek atau array, kalian wajib mengstringify karena local storage tidak menerima data berupa array ataupun objek. Oke. Kayak gitu. Terus di sini aku ingin reload page. Kalian bisa menggunakan navigate dari React Router DOM. It's okay. Karena aku agak males. Langsung gini aja lebih cepat. Ref. Nah, gitu doang. Oke, setelah itu coba kita save. Ini coba kita hapus. Save. Oke. Application oke, itu masih kosong. Ini coba kita hapus. Terus coba kita klik submit, login. Masuk.
dan ini token. Nah, ya ini home-nya ya. Ini home. Udah gini doang. Kurang lebih kayak gini. Tapi coba kalau kita refresh, mana tadi? Oke, di sini. Jadi di sini aku mendeklarasikan current token global untuk mengambil data token dari local storage. Yang mana defaultnya nanti bisa jadi empty string. Nah, ketika current token itu ada, berarti kita akan masuk ke dalam outlet. Outlet ini maksudnya di dalam suatu root yang di wrap gitu ya. Yang di wrap dalam private root itu tadi. Jadi di sini nanti otomatis langsung masuk ke sini ke dalam homepage. Nah, kayak gitu. Tapi ini secara logika kalau kita hapus token otomatis kita akan logout. Coba kita hapus. Ya, terlogout. Terus kalau semuanya kita kasih seperti ini, gini, kita refresh, kita login. Yang mana itu nggak wajar, itu celah banget itu ya. Jadi caranya ya gimana? Jadi kita butuh autentifikasi service. Yang mana itu melakukan request setiap kali render terjadi. Nah, yang mana setiap kali render terjadi berarti kita harus meletakkan fungsi ini di top level dari project kita. Misal di app ataupun di index ya. Kita call use effect. Yang mana ini dependensinya berdasarkan current token, karena setiap kali kita re-render ini akan pasti manggil gitu terus kan. Terus di sini di dalam use effect berarti di sini aku ingin membuat suatu function yang mana di dalamnya berisikan suatu fungsi untuk mengirim data token di local store kita tadi yang bisa kita edit ini ke server untuk mengecek apakah ini tokennya benar, nah, gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika tokennya benar, nanti dikirim balik ke aplikasi ini berupa token yang serupa atau status oke atau apapun itu. Nah, otomatis nanti kita menambahkan lagi di sini root yang bernama authentication service di servernya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sekarang coba kita buat di bagian use effect dulu. Ku buat asynchronous function namanya out service, parameter kosong. Kemudian di sini aku mau menggunakan try catch. Kemudian const result await not await, cek kondisi langsung. Jika current tokennya ada, baru kita await axios.get, copy tadi URL-nya, out service, kemudian di dalam sini baru kita masukkan params current token. Oke, jadi kita masukkan parameter yang mana itu adalah current token kita. Sekarang di dalam sini baru kita, karena di result kita menggunakan await axios sebagai default, yang mana di axios ada ataupun tidak adanya data itu respon yang diberikan dari server pasti akan ada key yang bernama data. Jadi karena di sini aku memakai TypeScript, jadi sebagai default coba aku bikin kayak gini. Nah, mungkin kalau kalian menggunakan JavaScript cukup kalian kosongin seperti ini. Oke. Terus di bagian catch mungkin aku remove item token. Nah, jadi kalau semuanya ini kan token yang aku asal buat tadi ya, terus dikirim ke server. Dikirim ke server sini, terus dicek. Oh, ini tokennya salah. Nanti akan throw error atau mengirim suatu pesan error yang mana di sini kita catch errornya, dan hal yang akan kita lakukan kita hapus itu token di local storage kita. Jadi ntar ini kita hapus. Kalau semuanya error terjadi nggak cocok, otomatis kehapus dan otomatis ini akan ke reload. Nah, lebih seperti itu. Oke, ini udah selesai
kayak gini doang kayaknya. Gitu. Coba kita konsol dulu juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Dot data. Oke, kemudian kita bikin out service-nya di sini. Jadi coba ini copy biar cepat. Namanya apa tadi? Out service, lebih kayak gini ya. Terus di sini baru kita akan mengambil data yang dari kita kirimkan di params tadi. Cons, langsung ku destruktifkan token. Request dot query. Oke. Kemudian di sini kita coba verify token tersebut menggunakan jwt dot verify. Nah, inilah yang ku bilang tadi ya, pentingnya kalian untuk secret key ini kalian simpan ke dalam environment kalian di sini. Oke. Betternya kalian buatkan variable environment di sini untuk secret key. Nah, jadi kita perlu copy ini, dan ini jangan sampai salah ya teman-teman. Kalau ini salah, walaupun emailnya walaupun token kalian yang pas waktu dibuat awal udah bener, tetap salah aja. Kalau yang di site sama yang di verify ini secret tokennya beda, secret key-nya beda maksudnya. Oke. Jadi pertama di sini adalah token, kemudian secret key, kemudian baru di sini ada callback yang mana berisikan error sebagai parameter pertama. Kemudian di dalam error di sini aku akan coba kasih kondisi if ada error. Baru di sini kita masuk if error dot name sama dengan token expired. Nah, di sini kalau bisa aja kan token itu walaupun nggak kita hour tapi benar-benar real token kita, tapi kalau udah expired ya mau gimana lagi? Berarti kan otomatis akan terlock out secara otomatis gitu ya. Jadi di sini kita coba return res dot status unauthentication itu 401 kalau nggak salah. Iya, kayaknya gitu ya, aku agak lupa sama status errornya. Kemudian kita throw message token expired. Ya udah gini doang lah. Oke. Kemudian jika error name-nya bukan itu, aku pengen return res dot status 500 internal error. Ini bisa kalian karyakan sendiri. Kemudian ini kondisi ketika kita menerima error. Tapi jika kita tidak menerima error, berarti secara default kita harus mereturn kembali token tersebut. Nah, sudah kita cek tadi JSON token ya, kurang lebih kayak gini. Jadi kita cek dulu, kita verify apakah token yang tadi kita kirim, terus kita masukkan secret key kita tadi. Kemudian setelah proses ini selesai, proses 2 ini selesai, kemudian akan muncul nih, oh ini error. Kalau error, dilihat dulu name-nya apa. Oh, semuanya errornya kayak gini, expired. Ya udah, kalau expired ya expired. Tapi kalau semuanya ada orang yang paham dengan sistem desain kayak gini, otomatis dia kan bisa ngawur gitu. Oh ternyata ini core-nya ngawur, tokennya ngawur, nanti akan ke return ini. Tapi kalau nggak ada error sama sekali, ya udah kita balikin lagi tuh token gitu kan, biar bisa dipakai lagi untuk login. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, coba ini kita save, right? Terus coba kita balik ke mana tadi? Yap, sini. Ini masih belum kita panggil ya fungsinya ya, put service. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita, oke. Coba kita save. Oke, kurang lebih kayak gini untuk app-nya. Coba
bisa kalian ini ya pahami sendiri ya, untuk bagian use effect tidak terlalu sulit, itu sangat-sangat simple banget. So langsung saja coba kita masukkan tes1.gmail.com 123, klik submit. Kita akan mendapatkan token apa enggak? Oke, kita dapat token. Kita login. Terus coba kita reload. Oke, terus coba kita close browser. Klik di sini, terus kita masuk lagi, hit enter, kita masih login. Yap. Tapi di sini kita tidak punya secret key. Kenapa tokennya hilang? Karena kita set di sini cuma 10 detik, teman-teman. Coba kita agak lamain dikit aja. Oke, 20 detik gitu. Oke, coba kita submit. Dapat token. Yuk cepat. Oke. Nah, kita gini-giniin. Ayo sebelum 20 detik. Oke. Kita hit. Oke, tokennya masih ada, untung. Ups, salah pencet. Oke. Oke, sampai 20 detik. Dan yap. 20 detik expired, otomatis akan throw sebuah error di sini. Ini akan throw error. Terus di bagian app di sini akan catch the error dan otomatis akan melakukan remove token. Yap. Kurang lebih kayak gitu. Implementasi login kurang lebihnya kayak gitu. Terus kan aku sedikit jelasin kenapa di sini kita bisa menggunakan local storage ataupun cookies. Oke, keuntungannya kalau local storage, kapasitas penyimpanan datanya itu lebih besar. Yang local storage ini yang aku tahu kisaran 5 megapiksel per domain. Jadi per domain ya, karena berarti kalau ini per domain. Nah, ini berarti 5 mega, terus ini beda lagi 5 mega. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk kekurangannya deh, untuk kekurangan local storage ini, dia tidak bisa otomatis terkirim dalam setiap permintaan. Meletakkan kondisi get data dari local storage itu kita definisikan di bagian root project seperti ini. Jadi kan di sini kan pasti setiap re-render terjadi akan berubah. Jadi nanti akan men-trigger use effect ini untuk melakukan request. Nah, gitu. Tidak bisa dihapus secara manual. Ya. Semuanya di sini kayak token tadi itu. Ketika token expired, dia tidak akan menghapus secara otomatis. Jadi makanya di sini aku menggunakan remove item secara manual dengan cara pengecekan dari server. Ketika ini nggak cocok tokennya, udah throw error, langsung kita remove tokennya. Kayak itu. Itu kekurangannya local storage. Dan selain itu, keuntungan local storage itu sedikit lebih aman dari beberapa jenis serangan karena tidak rentan terhadap CSRF. CSRF itu yang biasanya hacker-hacker lakukan di ini ya, di token. Untuk token yang pakai cookies gitu ya. Nah, jadi untuk cookies itu sebenarnya kekurangannya rentan terhadap serangan CSRF. CSRF itu kalau kalian nggak tahu itu kayak cross-site request for forgery, itu kayak ini ya. Soalnya kalian melakukan login atau apapun itu yang menggunakan cookies dan kalian terhubung dalam satu jaringan yang sama, itu cookies kalian masih bisa ke-scan dan kecolongan gitu ya. Jadi dari cookies tersebut hacker-hacker tersebut bisa dapat melakukan tindakan yang tidak kalian inginkan, kayak login ke Facebook atau apapun itu. Nah, terus kerugiannya cookies lagi, dia terbatas dengan penyimpanan atau storage-nya. Di cookies itu nggak sampai megapiksel, setauku nggak sampai megapiksel. Kalian bisa cek sendiri nanti di googling. Setahu itu sangat dikit, lebih besar di local storage. Tapi keuntungannya cookies, dia akan secara otomatis akan meminta request ke dalam server. Karena gini teman-teman, kalau kalian bekerja di Next.js kan itu kalian bisa membuat API dan juga langsung front-end-nya di dalam satu project gitu kan. Di situ kalau kalian mengambil cookies dari server, otomatis cookie yang dari klien itu yang muncul juga di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di server ini, di index.js ini, kalian nggak bisa akses local storage di sini. Jadi secara manual harus kalian kirim kayak gini. Jadi di sini kalian nggak bisa nih local storage apapun itu, nggak akan bisa. Pasti munculnya itu
ya muncul cuma punya servernya ini, bukan punya kliennya, karena memang udah beda ini ya, beda tempat gitulah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau cookies itu bisa gitu ya, tergantung penerapannya. Dan cookies memang dia agak rentan terhadap serangan seperti CSRF, tapi itu tergantung implementasinya. Kalau implementasinya kurang benar, ya pasti akan rentan terhadap serangan-serangan yang kayak gitu ya. Jadi balik lagi, tergantung yang implementasinya kayak gimana gitu ya. Cukup ya teman-teman sampai sini aja. Oh ya, aku tadi ada mau nambahkan ini, coba aku tambahkan lagi sini. Nah, bagaimana cara kita membuat secret key yang benar itu gini. Nah, untuk pengganti ini ya seperti ini teman-teman. Node, kita ketikkan node, kemudian require crypto, yep. Kemudian ku random bytes, pick beberapa random bytes, 64 bytes, hit enter. Nah, oke. Oh, sorry, ini harusnya di convert ke dalam hex. Oke, nah jadi ini yang dipakai, jangan buffernya. Ini bisa kalian copy ini kalian copy, terus kalian masukkan environment, terus private key. Nah, terus ini yang kalian panggil ke sini, proses.env. Nah, kayak gini jadi teman-teman. Yep. Nah, jadi kayak gini. Ini lebih mantap kayak gini. Dan ingat, jangan sampai ini hilang atau kehapus. Jadi selalu backup environment kalian, oke? Terus lagi, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ini kehapus dalam satu sesi. Nanti login logoutnya nanti orang yang udah login bakal ke logout semua dan akan menyesuaikan dengan yang baru. Terus coba aku bikinkan simple button di sini ya, button logout on click local storage remove item. Oke, cuman gini doang. Jadi coba kita implementasikan loginnya, terus coba kita submit. Nah, masuk, terus coba kita log out. Jadi nanti kalau bisa di bagian home ini, kalau kalian udah log out di situ, kalau bisa kalian juga kirimkan request juga ke server untuk menghapus token di ini ya, di database. Oh ya, BTW tadi aku nggak ngasih di sini tambahan untuk menyimpan token. Jadi di sini ya teman-teman, kalian di sini tambahkan add token ke database dengan cara seperti ini. Wait prisma.user.update, di mana email sama dengan email, kemudian di sini baru datanya, data token sama dengan token. Oke, kayak gini ya. Ini untuk update, karena kan tadi di database kita udah ada, di skema tadi ada token ya. Nah, token jadi wajib kalian tambahkan. Kalau bisa seperti ini, implementasinya kayak gini nih, gampang, tinggal ngikutin ini aja. Dan ini juga di copy di bagian kondisi ini untuk yang baru sign up. Yap, kayak gini. Atau mungkin bisa kalian langsung tambahkan juga di sini. Ini kan udah rec.body gitu kan, jadi bisa kalian destruktifkan 1, 2, 3, kemudian koma token sama dengan token. Nah, kayak gitu. Terus nanti kalian buatkan satu lagi di sini, request berupa get juga nggak apa-apa, yang mana nanti untuk menghapus setelah terhapus di bagian lokal. Di sini lokal ini udah terhapus, nanti di servernya, di database-nya juga wajib kalian hapus. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk tutorial kali ini. So, oke, sampai ketemu di video selanjutnya.
Thank you.